Di daerah Gokarna ada sebuah kuil Siwa. Suatu hari Narada mengunjungi kuil tersebut. Dalam perjalanan, dia melihat pohon campaka yang berbunga dan berhenti sejenak untuk menikmati keindahannya. Seorang Brahmana kemudian datang untuk memetik bunga dari pohon itu. Tetapi melihat bahwa Narada berada di sana juga, Brahmana tersebut kemudian menahan diri dari memetik bunga pohon itu. Narada pun bertanya kepada Brahmana itu. "Anda mau kemana?" tanya Narada. Brahmana tersebut berbohong dan menjawab, "Saya mau meminta sedekah." Narada kemudian pergi ke kuil Siwa, meninggalkan Brahmana itu. Sementara, Brahmana itu segera memetik bunga dari pohon campaka dan menaruhnya di keranjang yang dia tutupi dengan baik. Narada kemudian bertemu Brahmana itu lagi dalam perjalanan kembali dari kuil. "Anda mau kemana sekarang?" Narada bertanya kepada sang Brahmana. Brahmana itu berbohong lagi, "Pulang ke rumah," katanya, "saya tidak mendapatkan sedekah." Narada pun mulai curiga. Beliau pergi ke pohon campaka dan bertanya, "Apakah Brahmana itu memetik bungamu?" "Brahmana apa?" "Saya tidak tahu." "Tidak ada yang memetik bunga saya," jawab pohon campaka itu. Narada kembali ke kuil dan menemukan bunga campaka segar terbaring di sana di atas lingga Siwa. Ada penyembah lain yang berdoa di sana. Narada bertanya padanya, "Apakah kamu tahu, siapa yang datang untuk beribadah dengan bunga campaka ini?" "Ya, saya tahu orangnya. Dia memuja Dewa Siwa setiap hari dengan bunga campaka. Berkat Dewa Siwa, dia telah mencuci otak raja sepenuhnya dan diam-diam telah mencuri kekayaan raja. Dia juga menindas Brahmana lainnya," jawab si penyembah. Narada bertanya kepada Dewa Siwa, "Mengapa engkau membiarkan kejahatan seperti itu?" "Saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya tidak bisa mencegahnya apabila seseorang memujaku dengan bunga campaka," jawab Dewa Siwa. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berlari menghampiri Narada dan menceritakan kisah yang pernah menimpanya berkaitan dengan Brahmana jahat itu. Suami dari wanita itu mengalami kelumpuhan, sehingga tidak dapat bekerja untuk mencari uang. Mereka kemudian meminta kepada raja untuk mendapatkan uang dari raja agar putri mereka bisa menikah. Mereka juga menerima sapi dari raja. Tetapi Brahmana jahat itu mengklaim bahwa setengah dari apapun yang mereka terima adalah milik Brahmana jahat itu. Hal itu dikarenakan berkat didikannya yang baik kepada raja sehingga membuat raja menjadi sangat dermawan, katanya. Brahmana jahat telah mengambil separuh dari uang itu. Tapi bagaimana dengan sapi? Bagaimana mungkin sapi bisa dibagi? Narada kemudian memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan tentang pohon campaka dan Brahmana jahat. Terlepas dari yang lainnya, pohon campaka adalah pembohong. Narada mengutuk pohon campaka bahwa bunganya tidak akan pernah diterima oleh Dewa Siwa sebagai persembahan. Dia mengutuk Brahmana yang jahat bahwa ia akan terlahir sebagai raksasa atau asura yang bernama Virada. Tetapi Brahmana telah menjadi pemuja Dewa Siwa. Jadi kutukan itu memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa Virada akan dibunuh oleh Sri Rama dan kemudian akan kembali menjadi Brahmana.